Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, di dalam surat Hud disebutkan walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, yang artinya adalah dimanapun kalian berada, Allah itu walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah, sesungguhnya Gusti Allah itu akan membuat kita menjadi satu, yaitu satu golongan. Tapi karena umat manusia itu berbeda-beda, berbeda agama, berbeda ras, berbeda pemikiran, maka umat manusia sendiri itulah yang akan memecah dirinya sendiri. Tetapi garis besar dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang mengagungkan atau menrahimkan atau menghormati kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang perlu digarisbawahi adalah semua agama di dunia itu pasti mempunyai kepercayaannya masing-masing. Terutama kita yang mempunyai agama Islam di Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali organisasi Islam, di antaranya adalah Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah perbedaan pendapat itu bukanlah merupakan salah satu titik atau salah satu penyebab seluruh umat Islam di Indonesia itu harus terpecah belah, itu tidak. Bahkan ada suatu makalah menyebutkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, bahwa Allah itu akan ngeresakni hambanya atau akan membuat hambanya itu menjadi baik, khairon. Maka caranya Allah itu adalah untuk membuat orang tersebut menjadi faham akan agama tersebut. Khairun di sini adalah suatu nakiroh, di mana nakiroh tersebut itu bersifat tidak spesifik atau tidak secara jelas menyebutkan bagaimana orang tersebut itu mempunyai kebaikan yang secara spesifik. Sebagai contohnya, kita di Indonesia pasti setiap tahunnya akan mengirim beberapa rombongan untuk pergi haji. Namun, apakah kita pernah berpikir bahwa ketika kita berangkat untuk haji, kita menggunakan pesawat buatan siapa? Pastilah pesawat tersebut bukan buatan dari Indonesia sendiri, melainkan buatan negara barat atau pembuatnya adalah kaum Yahudi. Kalau kita tidak pernah menghargai kaum Yahudi sebagai kaum yang ada di dunia ini, maka kaum Yahudi tersebut tidak akan membuat pesawat tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin pergi haji kemudian tidak ada transportasi tersebut? Kemudian, ketika kita ingin menghadiri suatu acara, kita mempunyai baju yang agak bagus atau baju yang lebih layak untuk digunakan ketika pesta tersebut. Apakah baju tersebut buatan negara kita sendiri? Kebanyakan dari baju tersebut adalah buatan dari negara-negara barat, terutama di Amerika. Entah itu Nevada, entah itu jeans dan lain sebagainya. Maka kalau mereka tidak membuat karena dalih kita tidak menghormati mereka, maka mereka tidak akan membuat barang-barang tersebut. Maka dari inilah, kita sebagai manusia tidak boleh mengacuhkan ras, mengacuhkan pendapat orang lain, atau bahkan mengacuhkan agama orang lain. Karena sifat kebaikan sendiri itu adalah, itu tadi, khairon, berbentuk nakiroh. Karena kebaikan manusia itu tidak ada yang spesifik. Mempunyai kespesifikan kebaikan tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke dalam era yang modern seperti ini? Kita seharusnya melakukan toleransi antar umat beragama. Janganlah kita memecah belah dengan cara mengadu domba sana sini. Karena apa? Negara luar termasuk Korea, Amerika Serikat sudah melakukan bagaimana caranya mereka membangun ekonomi di dunianya masing-masing. Contoh di Korea, sekarang sedang tren band yaitu BTS. BTS itu apabila dihitung anggaran tahunannya, itu mencapai 1.250 triliun. Itu belum
yang didapatkan dari HP Samsung, yang diproduksi juga dari Korea. Lantas bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, kemudian menggunakan Facebook, padahal itu adalah pembuatnya adalah seseorang dari Amerika, yaitu Mark Zuckerberg. Bahkan Mark Zuckerberg itu mendapatkan uang dari hasil WA dan itu sekitar 200 triliun per bulannya. Lantas bagaimana dengan kita yang selalu mengolok sana mengolok sini? Maka dari itu, marilah ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sudahilah perpecahan, karena perbedaan itu baik, namun perpecahan itu sangat tidak direkomendasikan dan sangat tidak baik. Maka dari itu, marilah kita bangun toleransi antar umat beragama, kita hormati sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.